Nah, kemudian Rasulullah SAW berdagang ke Syam, kemudian nikah dengan Siti Khadijah, kemudian Ka'bah dibangun umur 33 ketika Nabi umur 35. Kemudian Rasulullah mendamaikan Quraisy yang hampir berperang, siapa yang merasa berhak meletakkan batu Hajar Aswad ke tempatnya semula. Tapi kemudian mereka berkata, siapa yang datang ke tempat ini melalui pintu Sofa besok pagi, dia akan diangkat jadi hakim. Rasulullah datang pagi-pagi mau tawaf lewat pintu Sofa. Wah, inilah dia Al-Amin, orang terpercaya. Silakan diberitahulah ceritanya mau perang gara-gara merasa semua berhak meletakkan batu Hajar Aswad itu sebesar ini aja, besar kelereng, jatuh pecah 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah Darut Tauhid Cipaku, Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah SWT, Bapak Ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, serta para pemirsa dimanapun Anda berada, wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Kita lanjutkan sirah nabawiyah ini, sejarah Nabi. Setelah mendapatkan nasihat dari paman beliau Abu Thalib untuk pergi berdagang membawa harta Siti Khadijah radhiyallahu anha, waktu itu belum menikah dengan Nabi, seorang janda paling cantik di Mekah, paling kaya di Mekah, dan menolak pembesar-pembesar Quraisy yang melamarnya menjadi istri. Beliau sendiri janda sudah 2 kali. Jadi janda karena suaminya wafat. Dan punya anak dari suami-suami terdahulu. Keluarga Khadijah radhiyallahu anha ini digelar At-Tahirah, keluarga yang suci oleh Rasulullah SAW. Salah satu putra beliau namanya Hindun bin Hindun. Jadi suami beliau namanya Hindun, anaknya Hindun. Nah, nasihat Abu Thalib, bawalah barang dagangan Siti Khadijah itu. Karena Siti Khadijah mau berdagang ke Syam, perlu orang yang dipercaya untuk membawa barang-barangnya. Nah, maka Rasulullah memajukan diri dan diterima, membawa barang-barang Siti Khadijah radhiyallahu anha dan dikawani oleh Maisarah. Maisarah laki-laki bukan perempuan. Pembantu rumah tangga Khadijah yang terpercaya. Nanti Maisarah lah yang banyak bercerita tentang perilaku Rasulullah SAW di perjalanan itu. Sangat jujur, sangat baik hati, membantu orang, selalu merenung di malam hari, tidak banyak bicara, tutur katanya lemah lembut, kemana pergi dipayungi awan. Dan orang senang aja berdagang dengan Nabi.
Dan ketika menjual barang dijelaskan ini barangnya ada cacatnya di sini, ini kekurangannya ini, kelebihannya ini, harganya dari yang punya segini. Oh, nggak ada orang dagang begitu. Laku semua. Dan dijelaskan ini laku sekian, disuruh jual segini, dibeli orang segini. Begitu tuh ya, ada ya gitu sekarang. Nah, saya suruh jualkan sepeda motor 10 juta. Saya bilang sama yang punya, kamu mau beli motor nih, yang punya jual 10 juta nih, mau? Mau, udah saya beli 12 juta. Oh, kita dapat 12 juta, pulangin sama yang punya. Ini yang beli nggak mau 10 juta, maunya 12 juta, mau nggak? Mau nggak kita jujur gitu? Kan kamu suruh jualin sepeda motor 10 juta. Ya, yang beli bayarnya 12 juta nih duitnya gitu. Mau nggak? Oh, kalau kita tilep yang 2 juta. Kalau bisa bilang cuma laku 10. Karena kita nggak takut sama Allah. Sifat jujur itu tidak ada. Melekat sejak kecil. Orang Quraisy, orang Arab, walaupun mereka penyembah berhala, satu sifat kelebihan orang Arab jujur. Jujur itu sifat orang Arab, meskipun kafir, meskipun nyembah berhala. Mereka orang Arab kalau naik onta, sekian hari nggak jumpa air, mereka tidak akan berdusta walaupun dengan untanya. Hai onta sabar, ntar lagi depan ada air kita minum, tidak mau. Karena itu dusta. Dia akan bicara, wahai onta sabarlah, kamu haus, saya juga haus. Mudah-mudahan kita ketemu sumur di depan, kalau ketemu kau dan aku minum sekenyang-kenyangnya. Tapi tidak ada dibilangnya. Di depan ada sumur pasti kita minum. Sama onta aja nggak mau dusta orang Quraisy. Maka pantaslah nanti agama Islam itu diturunkan Allah di sana. Abu Sufyan radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam berperang dengan Nabi beberapa kali. Beliau panglima perangnya. Perang Badar, perang Uhud. Abu Sufyan radhiyallahu anhu pernah pergi, belum Islam, pergi ke Palestina. Sekarang sedang menderita betul-betul dibuat oleh Zionis Israel, biadab ini, makhluk keturunan monyet dengan kera ini. Ya. Diramalkan Rasulullah nanti satu hari Yahudi ini akan diserang oleh seluruh orang Islam sedunia. 1,7 miliar sekarang orang Islam. Kalau mereka bergerak, nanti Yahudi nggak ada yang hidup satupun. Bahkan yang sembunyi di belakang batu pun batu akan ngomong belakangnya ada Yahudi ini. Fiwaro. Di belakangku Yahud, belakangku ada batu ngomong. Jangan main-main nanti satu hari sampai juga pada puncaknya. Rasulullah SAW berdagang itu melalui jalan yang pernah dibawa oleh paman beliau Abu Thalib ketika Rasulullah berumur 12 tahun. Melalui Mekah terus Wadi Al-Qura. Wadi Al-Qura itu jalan menuju Madinah. Waktu itu Madinah namanya Yathrib, belum Madinah. Yathrib ini negeri yang penuh duka nestapa. Banyak penyakit, banyak sihir-sihir, selalu perang antara Aus dengan Khadraj, dua suku Arab di situ. Dan Yahudi selalu mengadu domba, kadang-kadang Arab perang sama Yahudi. Di situ ada Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Kalau perang lawan orang Arab, Aus atau Khadraj, mereka selalu berdoa berwasilah. Ya Allah, menangkanlah kami perang terhadap orang-orang penyembah berhala itu. Dengan keberkatan Nabi akhir zaman yang akan turun di negeri ini. Jadi Nabi Muhammad itu sudah diramalkan oleh Nabi Isa bakal turun, diramalkan oleh Nabi Musa bakal turun di situ. Di Yathrib itu. Jadi selalu berdoa gitu wasilah. Ya Allah dengan keberkatan Nabi akhir zaman. Hancurkan penyembah-penyembah berhala ini. Karena Yahudi, Nasrani, mereka menyembah Allah waktu itu. Apalagi Yahudi memang tidak mau menyembah patung-patung. Mereka. Tapi sayangnya ketika Nabi Muhammad datang, udah ditunggu 2000 tahun. Barangkali bapak-bapak ibu-ibu heran kenapa ada orang Yahudi di Madinah. Mereka ini pulang naik haji bersama Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan, sekitar 4000 tahun yang lalu, kalau dari sekarang. Nabi Musa naik haji bersama murid-muridnya yang kuat-kuat. Salah satu muridnya yang menjadi nabi namanya Yusa, tapi tidak jadi rasul. Nabi 313 rasul, Yusa masuk. Yusa itu nabi setelah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Yusa pergi haji bersama Nabi Musa dan umat Yahudi, pulang dari Madinah pulang dari Mekah haji singgah di Madinah.
Waktu itu belum ada nama, belum ada orang di situ. Nabi Musa berkemah di situ. Dan berkemah di situ beberapa hari, mengajak Nabi Musa naik ke gunung Uhud. Kemudian Nabi Musa berkata, wahai Yusa muridku, nanti gunung Uhud ini akan ketemu lagi dengan kita di sorga. Karena gunung ini gunung sorga. Dalam tafsir Qurtubi dikatakan ada 70 nabi-nabi yang pernah naik gunung Uhud. Termasuk baginda Rasulullah SAW, Nabi Musa, Nabi Yusa, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Naik ke sana. Nah, ketika itu Nabi Musa berpidato, berkhutbah. Saudara-saudara Bani Israel, kenapa saya ajak singgah di sini beberapa hari, minum air di sini? Karena Nabi akhir zaman, Khatamun Nabiyyin itu akan turun di sini. Dan saya berdoa kepada Allah beberapa hari ini bermunajat agar saya diangkat jadi Nabi akhir zaman itu. Tetapi doa saya tidak diterima. Sebab orang yang akan jadi Nabi akhir zaman bukan saya. Kemudian saya berdoa, ya Allah jadikanlah aku umat akhir zaman. Umat Nabi akhir zaman itu. Berarti panjang umur sampai 2000 tahun. Allah nggak terima, berarti saya mati sebelum 2000 tahun itu. Kalau Nabi Isa berhasil doa, ya Allah jadikan aku umat akhir zaman, tidak diterima. Jadikan aku umat Nabi akhir zaman, diterima. Nabi Isa alaihissalam menurut tauhid kepercayaan akidahnya orang Islam, diangkat ke langit usia 33 tahun, sekarang di langit ke-6. Nanti akan turun ke dunia membunuh Dajjal dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, dikuburkan di sebelah kuburan Rasulullah di Madinah. Dan mengislamkan seluruh orang Nasrani. Kembali kepada ajaran menyembah Allah SWT. Ini tauhid kita, bukan menghina orang itu. Nah, ketika mau berangkat pulang, mari kita pulang, Nabi Musa alaihissalam berkata, umatnya tidak mau pulang. Ada dua suku Bani Israel yang tidak mau pulang, Bani Nadir dengan Bani Quraidah. Mereka tidak mau pulang. Pulang haji nggak mau pulang. Sini aja, kami mau tinggal sini. Kata Nabi Musa, kenapa tinggal sini? Kami mau menunggu Nabi akhir zaman. Nggak jumpa, masih 2000 tahun lagi, kata Nabi Musa. Ya, kalaupun kami nggak jumpa, paling nggak anak cucu kami ketemu. Anak cucu kami akan beriman dan membela Nabi akhir zaman itu. Ya, tinggallah mereka. Nabi Musa pun pulang. Makanya semua tempat subur di Madinah sudah diambil orang Yahudi. Tanah-tanah yang airnya subur, yang tanahnya subur sudah diambil orang Yahudi, Bani Nadir dengan Bani Quraidah. 1000 tahun kemudian, datanglah suku Arab dari Yaman karena bendungan Yaman ambruk. Yaman ini pernah membendung 7 gunung menjadi danau besar. Dan airnya digunakan untuk irigasi sehingga Yaman menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang adil, makmur, aman, sentosa di bawah lindungan Allah karena rajanya juga soleh, beriman. Tapi kemudian turun-temurun mulai menyembah matahari, mulai kafir kepada Allah. Akhirnya bendungan itu dijebolkan oleh Allah SWT dan mereka menjadi melarat. Nah, 2 suku dari Yaman pergi merantau mencari tanah baru, ketemu Madinah, Yathrib. Aus dengan Khadraj. Sehingga di Madinah ada 4 suku, 2 Arab, 2 Yahudi. Bani Nadir, Bani Quraidah, Aus dengan Khadraj. Begitu datang orang-orang Arab ini, orang-orang Yahudi mengadu domba mereka. Terus berperang selama 1000 tahun. Sampai Rasulullah datang. Jadi sifat Yahudi itu memang adu domba. Selalu aja begitu. Dia adu domba Islam sama Islam, dia adu domba begitu. Sekarang pun sudah kelihatan tuh sifat-sifat Yahudi. Ya. Kalau kita nggak jeli, nggak hati-hati, nggak mengutamakan innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara, kita mudah sekali tersulut dan membenci sesama kita. Mau gara-gara kunut subuh aja bikin masjid baru. Oh, coba. Oh, begitulah hebatnya penyulut setan yang tidak senang dengan agama ini. Kemudian Nabi datang. Aus dan Khadraj sebelum Nabi datang sudah ada 90 orang yang masuk Islam. Berkat dakwah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Seorang pemuda yang cantik, ganteng, tampan, belum nikah, kaya raya, bajunya aja 400 dirham. Tapi kemudian masuk Islam diusir ibunya sehingga dia telanjang bulat, tidak punya baju sama sekali.
Rasulullah memberi kepercayaan kepada seorang pemuda yang belum menikah ini menjadi duta besar pertama utusan Rasul pergi ke Madinah untuk mendakwah orang Madinah. Jadi Rasulullah selalu memberi kepercayaan kepada orang-orang muda. Pemuda-pemudalah sebenarnya penggerak agama ini. Maka Mus'ab bin Umair pergi mendakwahkan agama dan berhasil mengislamkan pemimpin Aus dengan Khadraj. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu masuk Islam. Padahal galaknya bukan main. Waktu Mus'ab bin Umair sedang dakwah, dia datang bawa tombak, ditancap di depan kakinya Mus'ab bin Umair. Memang dia pendekar besar, jagoan, kalau enggak bisa jadi kepala suku. Mus'ab bin Umair bilang, kenapa? Kamu anak kemarin sore mau mengganggu agama nenek moyang kami, pergi kamu. Kubunuh kau nanti. Kata Mus'ab bin Umair, apalah salahnya Tuhan mendengar apa yang saya katakan? Tuhan kan orang terpelajar, akal cerdas. Coba dulu dengar dulu apa yang saya katakan. Nggak boleh, ngomonglah. Mus'ab bin Umair membacakan ayat-ayat Quran tentang keagungan Allah. Bergetar nih Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Ini yang kamu bawa dari Mekah sana? Iya. Atas perintah Rasulullah. Kalau begitu saya masuk Islam. Begitu Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu masuk Islam, semua orang sukunya masuk Islam semua. Sehingga Rasulullah datang itu memang luar biasa sambutan daripada orang-orang Madinah waktu itu. Meskipun namanya masih Yathrib. Kesolehan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu tidak bisa dipungkiri. Dan penghormatan Rasulullah kepada Sayyidul Qaum, pemimpin satu kaum itu dihormati oleh Rasulullah SAW. Meskipun Rasulullah itu pemimpin dunia akhirat, tapi Rasulullah tetap menghormati pemimpin yang ada di satu kaum. Enggak pentetengan gitu. Sehingga kalau sedang mengaji begini, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu datang, Rasulullah memerintahkan sahabat untuk berdiri. Qumu li sayyidikum. Berdiri kamu, hormati sayyid kamu ini, pemimpin kamu. Sayyidukum. Qumu li sayyidikum. Berdirilah kamu, hormatilah pemimpin kamu, sayyid kamu ini. Rasulullah menyuruh saudara-saudara orang Islam berdiri menghormati Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Rasulullah sendiri kalau datang sahabat berdiri nggak mau, nggak usah berdiri, repot, nggak usah berdiri. Untuk dirinya Rasulullah tawadhu, tapi untuk Sayyidul Qaum itu memang disuruh berdiri oleh Rasulullah, berdiri semua. Tuh pemimpin kamu sedang datang. Saya pernah datang presiden acara Majelis Ulama Indonesia, saya berdiri. Memang semua disuruh berdiri, saya berdiri. Ada satu orang yang tidak mau berdiri, dia bilang sama saya pakai bahasa Arab, ngapain kamu berdiri? Saya bilang, aku berdiri karena dia Sayyidul Qaum. Dia pemimpin Indonesia, menang pemilu dia. Mana kau? Gimana kamu berdiri sama dia? Pemimpin kita para ulama. Saya bilang, kata Rasulullah, qumu li sayyidikum li Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Dia pun ketawa, oh iya ya, lupa aku. Itu hadis Sahih Bukhari. Ya, Rasulullah sendiri tidak suka kalau orang berdiri menyambutnya. Ya, menyambut beliau, tapi Rasulullah menyuruh kita menghormati pemimpin kita. Kemudian ternyata Rasulullah datang ke situ, ke Madinah, Yathrib, dalam kitab orang Yahudi mendatangi Nabi. Risih, takut dibilang kafir. Takut dibilang kafir. Sama, sekarang juga kalau dibilang kafir marah, datang bawa golok. Marah. Tapi masuk Islam nggak mau juga, ya kan? Datang jumpai Nabi Yahudi itu. Dia nanya sama Nabi, nahnu muslimun, kami orang Islam. Agama kami Yahudi, Tuhan kami Allah, kitab kami Taurat, Nabi kami Musa alaihissalam. Jadi kami bukan orang kafir, kami orang Islam. Nahnu muslimun. Rasulullah diam. Tidak jawab. Serahkan jawaban pada Allah. Allah turunkan wahyu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah memerintahkan semua manusia, apapun agamanya, pokoknya semua manusia, untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Langsung Nabi baca, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan saya, kamu dan semua manusia untuk berhaji ke Baitullah bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan itu. Langsung Yahudi bilang, waduh, kalau sholat kami sholat, kalau puasa kami puasa, sedekah kami sedekah, zakat kami zakat. Tapi kalau haji enggak. Sebab mereka benci sekali karena di Mekah banyak, di Ka'bah itu banyak patung-patung, itu masalahnya. Mereka enggak mau.
Dan mereka iri dengan Rasulullah SAW sebagai Nabi akhir zaman itu. Mereka mengatakan, qalu hadza sihrun mubin. Falamma ja'ahum qalu hadza sihrun mubin. Nabi yang ditunggu 2000 tahun itu begitu datang mereka bilang ini sihir yang nyata. Karena mereka berharap Nabi akhir zaman orang Yahudi, ternyata orang Arab. Begitu Nabi katakan Allah mewajibkan kamu dan saya dan semua manusia untuk berhaji bagi yang mampu ke Baitullah. Mereka katakan kalau haji nggak ada dalam agama kami. Kalau puasa ada, sholat ada, zakat ada, semua ada. Haji nggak ada. Disambung sama Allah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang kafir dengan perintah haji ini, menolak perintah haji ini, menutup hatinya untuk menerima daripada perintah haji ini. Wa man kafara, siapa yang engkar dengan perintah Allah tentang haji ini, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dibanding seluruh alam semesta. Pulanglah Bani Nadir dengan Bani Quraidah dengan bersungut-sungut benci kepada Nabi dan mereka tidak mau haji sampai mati. Maka keluarlah hadis Nabi, barang siapa yang sudah ada kemampuan tidak berhaji, maka dia mati pilih dua, mati Nasrani atau mati Yahudi. Ini asbabun nuzul ayat daripada walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dituliskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam kitab Kitabul Hajj, dalam bab haji. Dari situlah Nabi berjalan dari Mekah, Wadi Al-Qura, kemudian sampai Madinah. Di situ ada kuburan bapak Nabi di Jalan Tua, sekarang sayang sudah dibongkar habis. Tidak ada bekasnya sama sekali, sudah jadi halaman Masjid Nabawi. Sayang sekali. Sayang sekali. Ya. Sehingga kita tidak tahu di mana Bapak Rasulullah dikuburkan. Ibunya masih ada. Kuburan ibu Nabi masih ada di Abwa. Kira-kira 150 km dari Mekah menuju Madinah. Tapi kuburan Bapak Nabi saya sempat lihat beberapa foto-fotonya. Tapi sekarang sudah hancur. Tidak ada bekas lagi. Dan hanya ada di halaman Masjid Nabawi. Bisa dikira-kira aja orang yang tinggal sana kira-kira sinilah gitu. Kemudian Nabi melalui Madinah terus menuju Jordania, Syam. Dagangnya ke Syam. Jordania sekarang. Jordania itu pecah menjadi Syam, Palestina, Suriah, dan Lebanon. Itu 4 negeri dulu namanya Syam. Banyak di situ nabi-nabi turun. Dan banyak ulama-ulama besar di situ turun. Salah satunya Imam Al-Auza'i. Gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ada di situ di Lebanon. Sekarang masuk negeri Lebanon. Ya. Maka kemudian melalui Madinah terus sampai ke daerah Madian. Kemudian sampai ke daerah yang disebut kampungnya Samud. Dirar Samud. Ya. Dirar Samud. Saya sudah ke sana. Dan kebetulan kemarin saya umroh selama sebulan. Pulang dari Korea saya umroh sebulan. Ngadem-ngadem lah di sana. Musim dingin kan. Jadi saya sejuk-sejukan lah di sana sebulan. Enak juga lah. Jadi ada teman saya minta bawakan ke satu tempat yang disebut kampungnya kaum Samud. Ya, mereka buat rumah di gunung-gunung. Gunung itu dipahat jadi rumah, dipahat jadi rumah. Bisa berapa puluh hektar, mungkin ratusan hektar tuh. Setiap ada gunung, mesti ada rumah-rumah di dalamnya. Saya sempat juga memfotonya di HP saya, masih saya simpan ya, di dalam komputer saya simpan. Nah, disitulah Nabi menutup wajahnya dengan serban, kemudian Nabi memecut unta, tidak boleh berlama-lama. Jadi Nabi tidak mau berlama-lama di tempat yang disebut kampungnya Samud itu. Diyar Samud sampai sekarang masih dipelihara, bahkan pemerintah Raja Abdullah sudah membuatnya menjadi museum. Ya, swasta yang buat, tapi izin Raja Abdullah. Di situ ada kereta api Turki yang dulu dari Mekah ke Madinah ada kereta api dulu zaman pemerintahan Turki. Kemudian dihapuskan oleh pemerintahan Saudi Arabia. Kemudian sekarang mau dibuat lagi kereta api dari Mekah ke Madinah.
Kalau kereta api dari Mekah ke Arafah sudah ada. Tapi hanya dipakai untuk orang-orang Arab di musim haji. Nah, di sana ada museum-museum kereta api Turki di Diyar Samud itu. Dan kampung Samud itu masih ada dan sekarang sudah jadi tempat pariwisata. Sudah mulai datang. Man situ jangan lama-lama, jangan nginap situ. Makruh kalau datang situ tidak untuk melihat kebesaran Allah. Kalau tempat-tempat yang dilaknat Allah tuh nggak boleh lama-lama di situ. Nabi aja menghindar lama-lama dari situ. Cuman masalahnya kalau bolehkah kita ke situ? Boleh. Karena ada perintah Allah. Fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah kamu di muka bumi, lihatlah bagaimana nasib kampung-kampung orang yang mendustakan Allah. Nah, kita bisa lihat itu. Samud masih ada sampai sekarang. Rumahnya masih tetap ada tapi orangnya mati semua. Kesedot angin, dibanting. 7 hari 8 malam di langit sana. Dibanting mati. Rumahnya tidak hancur tapi pintunya jebol. Orangnya keluar. Ada lagi kaum di kaki gunung Pompei. Ya, di kaki gunung Vesuvius di Italia namanya Kampung Pompei. Itu kampung paling modern. Rumahnya gedung bertingkat, drainasinya bagus, buang airnya bagus, jalan rayanya juga dikasih batu, cantik sekali. Tapi kemudian mereka karena sejuk, kaya, anggurnya besar-besar, mereka akhirnya menjadi tempat wisata dan itu kebiasaan tempat wisata itu mesti ada pelacuran. Biasanya begitu. Makanya kita harus menggalakkan wisata syariah. Jadi wisata, melacur, kemudian lesbian, kemudian homoseks, kemudian main sama anak-anak, kemudian seks massal. Akhirnya suatu hari meletus itu gunung Vesuvius dan mereka mati semua terkubur lahar. Besok paginya hilang dari pandangan mata. Nggak ada lagi kampung Pompei itu. Jadi mati tanpa bisa menghindarkan diri sama sekali. Karena pendeta-pendeta mereka mendakwahkan mereka jangan berzina, mereka bunuh, mereka pukuli, mereka nggak mau dengar agama. Sehingga akhirnya dimusnahkan Allah. Boleh kita ke sana sekarang. Tapi dalam rangka fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana melihat nasib orang-orang yang mendustakan agama agar kita jangan mendustakan agama. Nah, sampailah Nabi berdagang dan kemudian pulang. Pulang dari berdagang itulah Nabi dilamar oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha untuk menjadi suami. Dan Rasulullah mau. Maharnya 20 ekor onta muda. Onta anak-anak, onta anak. Kalau onta besar harganya 50 juta seekor. Onta anak-anak, onta muda. Mahal nggak itu? Alah, sekarang kamu kawin berapa? Biayanya? Belum. Rugi kamu cepat kikir. Mau kawin kok lama-lama. Nanti kamu nyesel kamu. Sehingga anak Imam Syafi'i begitu. Begitu mulai balik nikah. Nah, begitulah. Dinikahkanlah oleh pamannya. Karena bapaknya Khuwailid sudah meninggal, bapaknya Siti Khadijah. Kemudian Rasulullah menikahlah dengan Khadijah radhiyallahu anha yang menikahkan pamannya Umar bin Asad. Karena bapak beliau Khuwailid sudah wafat. Nah, kemudian Nabi SAW menjadi manajer menjalankan barang-barang Khadijah untuk dibawa orang dagang. Jadi bukan Siti Khadijah lagi. Rasulullah, ini barang jual sekian, ini beli apa gitu. Sampailah Rasulullah berusia 35 tahun, terjadilah Ka'bah itu ambruk. Ya, karena banjir besar. Nah, kemudian orang Quraisy bermusyawarah untuk membangunnya. Walid bin Mughirah ini orang kaya di Mekah, bajunya sutra, sombongnya bukan main. Kalau dia jalan beberapa meter sudah tercium harumnya. Sebab dia mandi kayu gaharu, dibakar kayu gaharu. Kalau udah mandi dia pakai kayu gaharu lagi. Harumnya bukan main. Beliau inilah yang menolak ketika muazin Nabi Abdullah bin Umi Maktum mau datang jumpa Nabi, dia sedang didakwah oleh Rasul. Umi Maktum ini orang miskin, mandi cuma seminggu sekali aja, hari Jumat saja baru mandi. Muazin Rasul suaranya keras,
Begitu sampai rumah Rasul, dia terus ngasih salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam suaranya besar. Rasulullah buang muka. Aduh, kok datang sekarang gitu. Ini ada si sombong nih lah. Pasti menolak nih datangnya orang miskin bau begitu kan. Rasulullah buang muka, Allah tegur. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ditegur oleh Allah, masam wajahnya ketika datang orang buta kepadanya. Ada orang buta ini mau membersihkan hatinya untuk belajar agama. Sedangkan orang yang kaya yang diharapkan masuk Islam ini orang sombong. Tidak ada, cuman basa-basi saja. Kalah, jangan begitu. Innaha tadhkirah liman sya'a dzakarah. Ini peringatan bagi orang yang mau mendengar peringatan. Sampai sekarang ini Rasulullah tidak membuang ayat itu. Tetap bersifat tabligh menyampaikan. Kalau Rasulullah sembunyikan pun siapa yang tahu? Rasulullah tetap sampaikan. Dan inilah orang jil jaringan Islam liberal pernah memberikan ceramah bahwa Nabi Muhammad bukan orang yang maksum, tapi pernah berdosa. Ini ayatnya. Bacakan. Nabi buang muka waktu Umi Maktum datang. Dia berdosa, menyakiti hati Umi Maktum. Saya jawab tidak berdosa. Karena Umi Maktum radhiyallahu anhu orang buta. Dia nggak lihat Nabi buang muka. Tetapi Allah menegur ini untuk pelajaran bagi kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau yang datang gembel-gembel kan remeh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Duduk situ dulu ya. Sampai 2 jam dia nunggu, kita belum datang. Tapi begitu pembesar datang, baris di depan sana kita nunggu setengah jam. Allah. Kalla, jangan begitu. Inna tadhkirah, ini peringatan. Kemuliaan orang karena agamanya. Kemuliaan orang karena agamanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di antara kamu yang paling takwa. Baru Rasulullah bangun, turun ayat ini langsung dipeluk oleh Rasulullah itu. Abdullah bin Umi Maktum. Didudukkan, langsung orang kaya itu pulang. Walid bin Mughirah namanya. Beliau ini tidak mau menerima Islam, tapi Walid bin Mughirah ini adalah pemimpin yang berpengaruh di tengah-tengah Quraisy setelah Abdul Muthalib dan setelah Abdul Muthalib wafat. Jadi nggak kalah hebatnya ini dibanding Abu Thalib, ya, pamannya Rasulullah SAW. Nah, beliau dengan orang-orang Mekah yang lain mendengar ada kapal Romawi yang kandas di Laut Merah, Jeddah. Maka orang-orang Quraisy di bawah pimpinan Walid bin Mughirah ini menjumpai pemilik kapal, namanya Bakum. Bakum, orang Mesir. Bakum, orang Mesir, orang Qibti, tapi dia pedagang Romawi, kapalnya kapal Romawi. Maka dibelilah kapal itu, pecahan-pecahan itu untuk pintu Ka'bah. Dan Bakum ini pandai membuat bangunan. Akhirnya Bakum dikontrak kerja. Nah, datanglah Bakum membuat Ka'bah itu dengan sekalian membuat pintunya nanti dari kapal pecahan milik si Bakum ini. Dan kebetulan di Mekah pada waktu itu ada seorang tukang yang ahli kayu, ya, dikontrak juga untuk kerja bersama Bakum membangun Ka'bah. Pintunya 2, satu pintu yang sekarang dekat Hajar Aswad, satu lagi di belakangnya dekat Rukun Yamani. Tapi kayunya kurang, maka akhirnya pintunya dibuat 1 saja. Zaman Quraisy umur 35 tahun Rasulullah, pintu Ka'bah berubah jadi 1. Zaman Nabi Ibrahim pintunya 2. Rasulullah mengatakan sebenarnya aku kepingin setelah Fathul Mekah, setelah Mekah dikuasai oleh Nabi, merombak Ka'bah itu menjadi 2 pintu lagi seperti dulu. Tapi kalau aku rombak nanti menimbulkan fitnah. Orang Quraisy yang baru-baru masuk Islam akan tersinggung dan bertengkar macam-macam. Rasulullah menghindarinya. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita sesuatu yang tidak ibadah mahdoh. Mau kompromi nggak apa-apalah kompromi. Pintu Ka'bah 2 jadi 1, mau dibikin 2 lagi takut geger, sudahlah 1 saja pun tak apa. Karena pintu Ka'bah toh, bukan Ka'bahnya, lah udahlah. Begitu Rasulullah. Kita itu jangan saklek-saklek amat lah, ya kan.
ormas yang menentang Pancasila harus bubar. Ya oke lah, bubar lah kalau ngelawan Pancasila, sepakat itu. Majelis Ulama dari Sabang sampai Merauke sepakat. Tahun 2006 ijtima Majelis Ulama Dewan Fatwanya di pesantren Gontor sepakat melawan Pancasila Undang-Undang 45 harus dibubarkan. Sebab ini Darul Ahdi wa Syahadah. Ini kampung kesepakatan. Kesepakatan kita Pancasila Undang-Undang 45. NKRI, ini kesepakatan kita. Ngelawan itu bubar. Tapi membubarkannya itu kan harus dihukum. Al-hukmu qoblal bayan zulmun. Menghukum orang nggak ada bukti, nggak ada saksi, zolim. Paham? Ente berzina? Ya, enggak. Buktikan di pengadilan. Nih foto-fotonya. Kan gitu. Wah itu enggak, itu rekayasa, chatting palsu. Jadi harus ada di pengadilan. Jangan tuduh-tuduh aja, tangkap, bubar, kejar-kejar, uber-uber. Saya tidak pernah membela organisasi apapun yang melawan Pancasila. Termasuk LGBT, lesbian, gay itu, seks bebas, itu kan melanggar Pancasila pasal 1. Pasal sila pertama, ketuhanan Maha Esa. Karena nggak ada agama yang membolehkan LGBT. Bubar, setuju saya. Tapi itu pun harus tetap di pengadilan. Bukti-buktinya Anda LGBT ini, kan gitu. Pernah main pingpong bersama, kan gitu. Mesti ada bukti-bukti dan ada saksi. Akhirnya berdirilah pintu bangunan Ka'bah itu. Tapi waktu mau menghancurkannya orang takut karena waktu Nabi lahir tahun gajah itu, orang yang mau menghancurkan Ka'bah itu kan dibinasakan Allah dengan burung ababil. Jadi wah kemana nih, nanti kita hancurkan, kita hancur. Orang tua akhirnya Walid bin Mughirah tampil dan menghancurkan sudut sebelah selatan. Rukun Yamani di belakang Hajar Aswad dihancurkan, aman. Barulah rame-rame menghancurkannya. Diangkatlah batu dari gunung, batu-batu yang berwarna abu-abu, batu betul-betul batu gunung, dan tingginya 11 meter. Dimasukkanlah ke dalam itu patung Hubal. Di dalam Ka'bah Hubal. Yang nanti Hubal ini nggak bisa dikeluarkan. Karena lebih besar dari pintu. Bagaimana mengeluarkannya? Jadi semua patung, ada 360 patung. Waktu Fathul Mekah dikuasai Nabi. Semua patung diambil oleh orangnya masing-masing. Kita nggak menghancurkan patung-patung. Yang punya patung ngambil sendiri, menghancurkan sendiri. Tinggal satu patung besar namanya Hubal ada di dalam Ka'bah. Nggak bisa dikeluarkan karena pintunya kecil, patungnya besar, dan dia dari batu. Dan nggak ada yang punya, karena itu punya rame-rame. Dilaporlah kepada Nabi, ya Rasul, nih Hubal nggak bisa dikeluarin. Maka Rasulullah datang dan ditunjuk sama Rasulullah pakai tongkatnya. Hei Hubal, ditunjuk sama Rasulullah. Maka berpatah-patahanlah patung Hubal itu, jatuh berkeping-keping. Berarti Nabi itu suaranya juga ditakuti setan, ya nggak? Hei Hubal! Kemudian Rasulullah SAW berdagang ke Syam, kemudian nikah dengan Siti Khadijah, kemudian Ka'bah dibangun umur 33, ketika Nabi umur 35. Kemudian Rasulullah mendamaikan Quraisy yang hampir berperang. Siapa yang merasa berhak meletakkan batu Hajar Aswad ke tempatnya semula. Tapi kemudian mereka berkata, siapa yang datang ke tempat ini melalui pintu Sofa besok pagi, dia akan diangkat jadi hakim. Rasulullah datang pagi-pagi, mau tawaf lewat pintu Sofa. Wah inilah dia Al-Amin, orang terpercaya. Silakan diberitahulah ceritanya, mau perang gara-gara merasa semua berhak meletakkan batu Hajar Aswad itu sebesar ini aja. Besar kelereng. Jatuh pecah 8. Nah sekarang disusun di sudut Hajar Aswad tuh seperti kuku saya ini. Baris begini 4. Dan yang di bawahnya baris begitu juga 4. Begini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kecil-kecil. Saya tahu karena saya pernah mencium Hajar Aswad tanpa ada orang ada di situ. Nah, waktu itu saya tinggal di sana, orang ramai sekali ramai. Saya bilang malas saya dorong-dorongan. Ketika sepi pun masih ada juga 100-200 orang yang dorong-dorongan, saya nggak mau. Tapi satu hari gejolak itu terlalu hebat. 1 Muharram, waktu itu 1 Zulhijjah, semua jemaah haji sudah datang. Kloter terakhir dari Indonesia sudah masuk.
Ka'bah itu kelambunya sudah diganti dan digulung separuh, takut diganggu orang. Sehingga batu Hajar Aswad itu baru kelihatan dan baru. Tahun 96 tuh dinding Ka'bah tuh baru. Saya di sana itu dinding Ka'bah baru diganti. Itu dindingnya ditukar triplex. Kita bisa masuk bayar 10 rial aja sama yang jaga-jaga itu. Orang Bangladesh, Pakistan, India. Kita bisa sholat dalam Ka'bah. Nah waktu 96 itu 1 Zulhijjah 97 itu batu Ka'bah baru. Saat itu saya ingin sekali mencium Hajar Aswad. Padahal orang sedang padat-padatnya, itu puncaknya. Saya doa, ya Allah, izinkan aku mencium Hajar Aswad tanpa sikut-sikutan dengan orang. Hanya karena saya menahan sabar, mungkin nggak tahu lah ya. Berbulan-bulan saya di situ menahan sabar. Tiba-tiba lagi jalan tawaf gitu, habis doa gitu. Orang pada hanyut. Hanyut. Saya bertahan gitu, ya Allah, ada apa ini kok orang pada lari semua keluar. Tiba-tiba sepi, tinggal 4-5 orang aja. Sisanya tentara-tentara dengan pekerja lagi ngepel, ditutup pakai tali, mau ditutup dipel. Wah, tinggal 4 orang, yang lain diusir, berobos dari tali, tinggal saya. Saya suruh roh, katanya, apa roh, aku mau cium Hajar Aswad. Oh nggak bisa, ada apa nggak bisa? Nanti kuadukan kau sama Tuhan di hari kiamat kau nanti. Oh, itulah enaknya itu ya nggak. Terus kata yang jaga itu, ya udahlah silakan cium. Saya cium sendirian itu barulah saya lihat batu itu ternyata hanya 8 pecahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dilemkan begitu, pakai lem hitam gitu. Cium, kemudian saya doa, polisi-polisi pada amin, amin, doakan kami juga, doakan kami, saya doa. Selesai itu saya berobos, bisa cium Hajar Aswad, tidak ada orang, tapi doa sama Allah. Begitu, Allah Maha Kuasa, makhluk tidak kuasa. Nah, selesai Ka'bah itu, kemudian ternyata memang orang-orang zaman itu sudah mulai ragu menyembah berhala ini, sudah mulai ragu. Karena diejek-ejek kalau ke Syam sama orang Yahudi dan Nasrani. Nyembah patung. Keturunan kita Nabi Ibrahim nyembah Allah. Kan gitu. Kamu keturunan Nabi Ismail nyembah patung. Mulai diejek-ejek gitu, mulai ada rasa tak enak. Sebenarnya sudah ada rasa tidak enak. Makanya ketika Rasulullah datang, orang-orang muda-muda itu, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Bakar Siddiq miriplah dengan Nabi, lebih tua Nabi 2 tahun. Umar bin Khattab belakangan ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah Abdurrahman bin Auf, Tolhah, Zubair, ini kan pemuda-pemuda umur 18, umur 16, umur 20. Mereka itu memang sudah mulai ragu. Makanya yang masuk Islam itu yang muda-muda dulu. Cobalah Sayyidina Bilal ya kan. Kalau orang Arabnya Sayyidina Utsman, Abu Bakar Siddiq, Tolhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, ini kan muda-muda ini. Yang abu-abu nggak mau, Abu Sofyan, Abu Lahab, ya kan, Abu Kuhafa, Abu Jahal. Belakangan sebagian masuk Islam tuh abu-abu, belakangan abu-abu. Yang masuk Islam mula-mula itu yang muda-muda. Nah, yang muda-muda itu mulai ragu. Kalau yang tua-tua udah tertanam ya agak susah masuk Islam lagi. Tapi di antara yang muda ketika Nabi belum jadi Nabi, sudah ada 4 orang yang tidak percaya dengan Tuhan patung-patung itu. Nabi belum jadi Nabi. Siapakah 4 orang itu ditulis dalam kitab sejarah? Yang pertama namanya Zaid bin Amr bin Khattab. Nah, jadi Zaid bin Amr bin Khattab. Khattab punya anak namanya Amr. Kemudian punya anak lagi namanya Zaid. Jadi ini sepupu ponaannya Umar bin Khattab ya. Keponakan Umar bin Khattab. Zaid bin Amr bin Khattab ini nggak percaya dia dengan patung-patung itu. Jadi dia nggak mau nyembah patung. Yang kedua Utsman bin Al-Huwairith. Utsman bin Al-Huwairith nggak percaya juga dengan Tuhan patung-patung. Yang ketiga Ubaidullah bin Jahsh. Ini sepupu Rasulullah. Ubaidullah bin Jahsh, saudara kandung Abdullah bin Jahsh, saudara kandung Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh dikawinkan Nabi dengan anak angkat Nabi yang paling Nabi cinta, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Itu dibeli di pasar Ukaz, dihadiahkan sebagai hadiah kawin dari Siti Khadijah kepada Nabi.
Dan Nabi sayang dengan anak ini, digendong kemana-mana, dibawa naik onta bareng, digonceng, dipeluk, sampai diganti namanya Zaid bin Muhammad. Kemudian ditegur Allah, tidak boleh, kembali menjadi Zaid bin Harithah. Dan beliau ini sebagai anak Nabi. Kemudian dinikahkan Nabi dengan Zainab binti Jahash, seorang wanita Quraisy yang cantik, anak Jahash. Jadi saudara Zainab, ada namanya Abdullah bin Jahash, ini nanti perang di Jabal Uhud, putus kupingnya, hidungnya diikat dengan benang waktu dikubur. Dan Sayyidina Hamzah dibelah dadanya, dimakan jantungnya oleh Hindun dan hatinya. Nah, beberapa tahun terjadi banjir, beberapa tahun yang lalu. Itu Uhud tergenang air dan mayat-mayat yang 70 orang itu terapung, keluar dari kuburnya semua, masih utuh semua. Salah satu ulama, salah satu guru saya juga dipanggil untuk menyaksikan penguburan kembali. Tidak ada yang diketahui namanya kecuali dua. Satu Sayyidina Hamzah karena dadanya belah. Dan tangannya lutut itu, rambutnya belum habis, badannya masih seperti biasa, dan darah masih mengalir dari perutnya. Dan harum seperti kesturi. Yang kedua adalah Abdullah bin Jash, kuping dan hidungnya putus, tangan putus, semua diikat benang, dan masih berdarah sampai sekarang juga. Akhirnya yang dua ini dikuburkan, diberi batu nisan, dan bisa diketahui ini kuburan Sayyidina Hamzah, dan satu lagi Abdullah bin Jash. Yang lain nggak ketahui. Nah, Abdullah bin Jash ini punya saudara lagi namanya Ubaidillah, lebih kecil. Berarti Ubaidillah ini adiknya Abdullah bin Jash. Ya, beliau juga tidak mau menyembah patung. Kemudian Waraqah bin Naufal, paman Khadijah radhiyallahu anha. Waraqah bin Naufal, jadi ada 4. Mereka 4 bilang ini masyarakat jahiliyah nih, bodoh nih, nggak ngerti tujuan hidup, sesat. Ngapain keliling-keliling batu, nyembah-nyembah patung, patungnya dibikin sendiri. Kadang-kadang dari roti, lapar dimakan, ya kan? Ngapain ini, nggak beres, nggak sehat ini katanya. Menguntungkan kita nggak, merugikan kita juga nggak, Tuhan-Tuhan ini katanya. Kemudian bikin korban, dipotong kambing, ditempung darahnya, diletakkan, disiramkan ke kepala patung, ya kan? Isaf namanya, antara sumur Zam-Zam dengan Hajar Aswad ada patung namanya Isaf. Itu kalau korban dikumpulkan darahnya, disiramkan ke kepala patung Isaf. Apa sembahyang kayak begini? Kira-kira begitu. Masa nyembah Tuhan kayak begini? Nggak mau. Waraqah bin Naufal masuk Nasrani, dan beliaulah yang menyalin kitab Injil ke dalam bahasa Arab yang pertama kalinya. Jangan heran, di Mekah ya, kalau di luar Mekah sudah orang-orang Yaman, orang-orang Syam itu sudah menulis kitab Injil dalam bahasa Arab. Maka jangan heran ada sekarang Kristen yang namanya Kristen Ortodoks Suriah. Memang di Suriah, di Syam. Mereka itu jauh lebih tua dari Nabi Muhammad, dan kitabnya bahasa Arab, ditulis oleh orang-orang Syam. Dan kalau dia baca kitabnya kayak kita baca Quran, begitu juga mirip. Pakai jilbab, pakai jubah, hanya ada salibnya. Sembahyangnya 7 kali, subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud. 7 kali, tapi menghadapnya Baitul Maqdis, bukan menghadap ke Ka'bah. Dan mereka sholatnya itu 7 kali, 2 wajib, 5 sunat. Kalau kita 7 kali juga, tapi 5 wajib, 2 yang sunat, tahajud dengan duha. Begitu. Jadi nggak usah heran. Waraqah bin Naufal salah satu orang Nasrani, paman Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang menyalin kitab Injil dalam bahasa Arab Quraisy di Mekah. Kemudian Ubaidillah bin Jash nggak jelas, tetap menolak agama Quraisy, tapi tidak masuk agama yang lain. Sampai kemudian beliau masuk Islam dan pindah ke Ethiopia, Abyssinia. Jadi Abdullah bin Jash pindah ke Ethiopia, masuk Islam. Sampai di Ethiopia beliau masuk Kristen. Dan mati dalam keadaan Kristen. Istrinya, anak Abu Sofyan, panglima perang Quraisy, Ramlah binti Abu Sofyan, digelar Umi Habibah, pulang dari Ethiopia sudah nggak punya suami. Pulang ke Madinah. Waktu itu Rasulullah sudah pindah ke Madinah.
Mau pulang ke Mekah, bapaknya panglima perang Quraisy. Mau pulang ke Madinah, nggak punya sanak keluarga. Bayangkan seorang janda begitu terkatung-katung di tempat orang tidak ada yang kenal dengan beliau. Dinikahi oleh Rasulullah SAW. Begitu. Mau? Ada janda terkatung-katung, soleh, nikahi. Mau? Betul? Ya, kadang-kadang apa orang Islam nih? Kalau nikah sama janda dihina. Jadi kamu nikah nak? Iya mak. Mana calon istrimu ini mak? Itu yang tiga siapa? Anaknya mak. Ya Allah, kau sekolah S3, janda pulanya cuma dapatmu. Ya kenapa kalau janda kenapa banyak? Ada yang salah dengan janda? Rasulullah menikahi Umi Habibah. Siapa yang nolong Umi Habibah kalau nggak dinikahi Rasul? Suaminya masuk Kristen, Ubaidillah bin Jash itu. Dan mati sebagai Nasrani di Ethiopia. Kemudian Zaid bin Amr, dia meninggalkan istri dan pamannya Al-Khattab. Jadi dia keponakan Khattab, berarti sepupunya Umar bin Khattab. Dia pergi ke Syam dan Irak dan tidak kembali lagi. Tapi dia tidak mau menganut Yahudi Nasrani juga. Dan dia tidak mau juga menyembah berhala. Dia pernah berkata sambil bersandar di dinding Ka'bah, ya Allah, kalaulah aku tahu bagaimana cara menyembahmu, lebihlah aku sukai menyembahmu dengan caramu. Tapi aku tidak tahu ya Allah bagaimana menyembahmu. Kasihan yang ada Nabi dia. Kalau kita hidup zaman itu, ya Allah. Coba bayangkan kalimat itu. Ya Allah, sesungguhnya aku ingin menyembahmu dengan caramu. Bukan dengan caraku, dengan cara manusia, tapi dengan caramu. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara menyembahmu dengan caramu. Sampai mati kita begitu. Kenapa? Karena nggak ada nabi yang menunjukkan begini cara menyembah Allah itu. Maka Allah turunkan Rasul. 124.000 nabi dan Rasul. 313 Rasul. 25 yang wajib kita kenal. 5 Rasulul Azmi. Untuk apa? Untuk menunjuki kepada manusia bagaimana cara menyembah Allah dengan cara yang Allah mau. Karena banyak orang menyembah Allah, tapi dengan cara yang dia mau, bukan cara yang Allah mau. Ternyata pernah ada satu orang yang risau, yaitu Zaid bin Amr ini. Sampai seperti itu tangisannya di pintu. Mudah-mudahan beliau masuk surga. Sebab pada masa fatrah, pada masa belum ada Nabi, dan kerisauan sudah ada di dalam hatinya. Seandainya dia tidak jumpa Rasulullah, maka dia mati dalam keadaan seperti ini. Insya Allah dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah SWT. Yang terakhir, Waraqah bin Naufal masuk Kristen, Nasrani, dan kemudian menulis kitab Injil dalam bahasa Arab. Dan ketika Nabi ketakutan pertama kali jumpa malaikat Jibril. Kenapa takut? Karena kan di puncak gunung tuh nggak tiba-tiba dipeluk, disuruh baca Iqra. Ma'ana biqari, aku nggak bisa baca Iqra. Ma'ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nabi menghafal itu terus langsung turun di tengah jalan, di tengah lembah. Malaikat Jibril menampakkan dirinya. Dan Nabi Muhammad SAW melihat ke seluruh penjuru, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut, atas, bawah, depan, belakang. Semuanya wajah malaikat Jibril. Saking besarnya malaikat Jibril itu. Semuanya wajahnya saja. Kayak kita kayak semut digenggam manusia. Di mana-mana tangannya manusia, ya enggak? Ya, atas, bawah, timur, tenggara, selatan. Kayak begitulah Rasulullah lihat Jibril. Wajahnya semua di mana-mana. Takutlah Rasulullah. Sampai di rumah Rasulullah minta selimuti kepada istri tercinta, Zammiluni, wahai laki-laki yang banyak. Ini kan jamak mudzakkar salim ini bentuk kalimatnya. Zammiluni, hai laki-laki yang banyak, selimutilah aku. Jadi Nabi itu memanggil istrinya itu sangat hormat, ya, memakai bahasa kalamul latif. Hai laki-laki yang banyak, selimuti aku. Zammiluni. Hilang takut Rasul, besoknya dibawa jumpa Waraqah bin Naufal. Apa kata Waraqah bin Naufal? Itulah namus, malaikat Jibril yang datang kepada Musa alaihissalam, membawakan kitab Taurat. Kalau begitu kamu Nabi, seandainya panjang umurku, aku akan menyertaimu dan membelamu ketika kau diusir oleh kaummu. Nabi bilang, gak mungkin saya diusir. Saya ini al-amin. Semua orang mengatakan saya orang paling amanah,
orang terpercaya. Semua orang menggelari saya Al-Amin di kota ini. Kata Waraqah bin Nawfal, tidak ada nabi yang tidak diusir kaumnya. Engkau pasti diusir. Dan aku akan menyertaimu kalau aku masih hidup. Sayang beliau wafat. Tidak sempat menyertai Nabi waktu hijrah ke Madinah. Nah saudara-saudara, ini sunnatullah. Kalau kita menyampaikan ajaran Nabi yang betul, pasti kita diusir orang. Pasti kita dimusuhi orang. Kalau kita menyampaikan Islam yang benar, pasti kita dimusuhi oleh orang-orang munafik, fasik, kufar, pasti Makanya Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan, kalau kau mau melihat ulama yang lurus, lihatlah ke mana panah musuh mengarah. Kesitulah kau datang, itulah ulama yang lurus. Demikian saja ceramah kita. Mudah-mudahanlah sirah Nabi ini, sejarah Nabi ini ada membawa manfaat kepada kita dan menambah yakin kita pada Rasulullah dan menambah cerah pemikiran kita akan benarnya agama Islam yang dicintai ini. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.